Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan bersama bagi teman-teman yang belum pulih atau sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan dalam melanjutkan aktivitas pembelajaran. Di hari yang berbahagia ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan project aplikasi berbasis graphical user interface yang kita pakai dengan Visual Studio 2005. Nah, bagi anak-anakku semuanya yang belum bisa praktek, silahkan nanti lihat videonya. Setelah dilihat videonya, silahkan nanti dicermati urutan dan prosedur dalam penyusunan project antarmuka berbasis GUI. Kemudian yang sudah bisa atau telah memiliki peralatan PC atau laptop pribadi, silahkan bisa mungkin mencoba di rumah ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan di grup. Kita asumsikan bahwa kamu sudah menginstal Visual Studio ya. Nah, ini saya menggunakan Windows 10. Terus saya di kotak pencarian ini yang paling sini saya ketik Visual Studio ini ya, saya klik. Oke. Yang pertama yang perlu diketahui dalam pembuatan project ya, kita bisa klik File New ini ya, File New Project itu ya. Jadi ya file new project ini ya, atau bisa dengan menekan Ctrl Shift N ya. Nih, jadi saya akan coba klik ini ya. Ya, berarti cara saya itu point and click ya. File terus new terus project ya. Atau bisa dengan keyboard ya. Saya tekan Ctrl Shift N ya ini. Nah, Ctrl Shift N itu yang bentuknya kayak gimana? Oke, Ctrl Shift N itu bentuknya ini, kontrolnya ditekan ya, Shift terus ini dua-duanya masih ditekan ya, terus klik N ya. Nah gini ya, Ctrl Shift N. Saya ulangi ya, coba ya, Ctrl Shift N. Nah gini. Kemudian kita pilih bahasa pemrogramannya di sini, karena nanti dipakai untuk lomba. Jadi pembelajaran pemrograman dasar ini kurikulumnya nanti untuk mendukung ketika nanti ada lomba kejuruan ya di tingkat kabupaten sampai dengan world class competition ya. Jadi menggunakan C# ya. Jadi bahasa ini yang populer dipakai ya, dan secara umum di dunia usaha, di dunia industri, para developer atau pengembang perangkat lunak itu pakainya secara umum C# atau Java ya. Kita pakai ini. Kemudian nama projectnya, misalkan kita tulis latihan 01 Fajar ya, ini contoh aja. Nah, maka di sini kita selanjutnya setelah ngasih nama ya, nama project diusahakan nggak pakai spasi ya. Kemudian kita pilih ya di sini ya, ada beberapa macam ya. Kalau bentuknya Windows berarti nanti ada antarmukanya. Yang dimaksud antarmuka itu gimana Pak? Nah, ini contoh. Saya buka aplikasi kalkulator lah, ini ada antarmukanya. Yang dimaksud antarmuka berarti ada tombolnya. Tombolnya bisa kita klik gitu kan. Saya bisa ngeklik angka 8 gini, atau saya bisa dengan keyboard ya gini. Nah, jadi kita bisa melakukan interaksi dengan software dengan dua cara, yaitu dengan keyboard ataupun dengan mouse ya. Tapi kalau kita pilih yang konsol ini ya, jadi atas ini kan yang ada tombolnya, ada grafiknya, kita bisa pakai mouse, kita bisa pakai keyboard. Kalau konsol berarti kita hanya menggunakan keyboard ya. Contohnya kalau bentuk aplikasinya kayak gini. Nah, kita harus memasukkan perintah ya, misal dir gini ya. Nah, ini output aplikasi kalau kita pilih yang konsol. Nah, yang konsol ini sudah kamu pelajari di semester 1. Hanya bahasa pemrogramannya kemarin pakainya Python. Nah, ini kenapa saya ganti di semester 2 jadi bahasa pemrograman Visual C#. Ini karena permintaan jurusan
itu mengharapkan bahwa siswa kelas 10 sudah dikenalkan dengan bahasa C# ya, karena lomba kemarin, lomba kejuruannya menggunakan Visual C# ya. Itu alasannya ya, alasan praktisnya ya. Nah, kemudian setelah kamu milih yang Windows ini ya, karena kita coba dengan yang grafik ya, supaya nanti lebih semangat lagi karena bentuknya otomatis lebih menarik ya, ada antar mukanya. Kita oke ya. Tampilan awalnya seperti ini anak-anakku semuanya. Jadi tampilannya itu ada grafiknya ya. Nah, beberapa hal yang perlu kamu perhatikan selama praktek ya, setelah selesai bikin project ya. Terus projectnya ini ditaruh di mana sih Pak, gitu kan. Nah, oke, tadi ketika kamu bikin project di sini ya. Nah, ini kita bisa klik kanan di sini ya. Nah, klik kanan di mouse properties ini kan. Nah, kita bisa tahu ini projectnya letaknya di mana. Nah, projectnya itu sebentar, build ya. Coba. Oke, kita klik ya. Itu. Nah, kita coba ya. Properties ini ada di sini, nggak ada keterangannya ya, sebentar. Oke, kita cek lagi ya. Nah, dia ada di C ya, ini ya lokasinya ya. Nah, kita bisa copy ya, ini ya, ini ada di C ya, ini lokasi projectnya kamu. Nah, nanti kita bisa paste di sini. Nah, enter ya. Nah, jadi latihan 01 Fajar. Nah, ini projectnya saya. Nah, itu ya. Nah, kemudian jadi untuk ngeceknya itu file new project ya, atau Ctrl Shift N lah, ini lokasinya ada di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini ada satu form ya. Jadi yang dimaksud form itu gimana sih Pak? Nah, ini kita jalankan saja ya. Ini ada tombol start debugging itu ya, atau bisa dengan menekan F5 ya. Jadi di bagian build ini ya, di bagian debug ini ya, ada keterangan start debugging ya. Yang dimaksud debug itu menjalankan programnya. Tekan F5 bisa, atau diklik ya. Nah, oke. Saya akan coba tekan F5 ya. Nah, ini sebentar, saya coba play gini ya. Oke. Nah, udah. Nah, inilah yang dimaksud dengan form ya. Jadi form itu jendela ya. Ini posisinya ada di kiri atas. Kita bisa close ya, atau kita matikan di sini ya. Nah, kita close. Nah, ini mati ya. Jadi programnya udah jadi Pak. Ya, programnya udah jadi, tapi programnya belum memiliki kemampuan apa-apa. Karena dia belum diberikan suatu fungsi ya, atau operasi ya. Dia bisa ngapain sih gitu kan. Nah, langkah pertama di sini supaya nanti outputnya nggak di kiri atas ini ya, nggak di kiri atas, kita akan coba atur ya. Cara ngaturnya gimana Pak? Cara ngaturnya klik kanan properties ya. Nah, terus ini ada jendela properties kayak gini. Saya akan pilih kita urutkan dulu ya ini ya. Nah, klik ya. Posisinya ada di center ya. Nah, ini center screen. Oke, udah di center ya. Ini kita tanpa coding sama sekali ya. Nah, ini saya tutup. Saya jalankan ulang ya. Nah, posisinya ada di tengah. Nah, kalau posisinya programnya lagi jalan gini ya, atau lagi di minimize gini kan. Nah, tapi posisinya ini masih jalan ya. Nah, ini kan belum mati ya. Nah, saya ngutak-ngatik ini ya. Properties ini tak ganti gini. Ini nggak mau. Pastikan programnya masih sudah mati ya. Nah, ini kita close. Nah, baru nanti kita bisa rubah lagi, modifikasi lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi saya baru merubah di bagian start position ya. Nanti kita bisa bermain di posisi yang lain ya. Misalkan di sini ada tombol minimize, maximize, close ya. Saya kepengen tombol minimize-nya nggak bisa diklik gitu ya.
maximize-nya nggak bisa diklik. Nah, bisa nggak? Bisa. Caranya kita mainkan, kita cari di bagian minimize box-nya false gini ya, maximize box-nya false ya, jadi hanya ada tombol close-nya aja. Oke, kita jalankan ya. Nah, oke, itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan coba memberikan satu kemampuan program, yaitu si program itu bisa keluar ya. Edisi yang pertama ini kita kenalan dulu dasarnya dulu ya, bisa keluar. Jadi kalau kita mau keluar dari program ini kan harus diklik ini ya, nah, harus diklik tombolnya gitu kan. Nah, bisa nggak supaya programnya itu bisa keluar otomatis tanpa kita harus klik gitu ya? Nah, bisa. Tapi supaya nanti si penggunanya nggak bingung, kita kasih keterangan ya. Misal di sini saya kasih label. Nah, ini ya, saya pilih label ya. Ya, tarik gini ya. Nah, oke. Terus di label ini ya, kita pilih ya di bagian properties ini. Di bagian teks ya, pastikan ini label ya, bukan form ya. Nah, di sini saya ketikkan tekan escape untuk keluar dari program gini ya. Misal ini tak buat tebal hurufnya ya, misal fontnya boldnya tak true kan ya, ini true ya. Nah, tekan escape untuk keluar dari program. Oke, ini formnya ini saya klik ya, terus teksnya aplikasi program berbasis C# ini ya, misal ya. Nah, ini oke. Nah, jadi nanti pertama yaitu ketika kita membuat program, pastikan penggunanya itu paham. Nah, ini tak jalanin dulu ya. Nah, jadi pas jalan di sini ada keterangan ya, tekan escape untuk keluar dari program. Nah, jadi nanti ketika saya tekan escape, programnya keluar. Nah, ini jadi kita rias dulu programnya ya, dirias dulu, dihias dulu supaya nanti usernya, penggunanya paham ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian setelah kita rias, langkah berikutnya di sini kita cari event ya, supaya nanti ketika saya tekan tombol escape itu programnya keluar. Caranya gimana? Kita klik formnya ya, bukan labelnya ya, tapi formnya ini ya. Nah, formnya ini kita klik, terus cari ada yang simbol petir ini ya. Nah, ini petir. Kemudian kamu cari yang ada keterangan key down ya, ini ya, key down. Nah, itu ya, jangan sampai salah klik ya. Nah, terus setelah itu di double klik. Nah, oke, udah di double klik kan gini ya. Nah, oke, setelah itu kita masukkan ya logika pemrogramannya ya, jika gini kan. Nah, jika ya key kode, jika key kodenya itu jika si user nekan escape gini ya, ya key down case ya, dot escape ya, gini ya. Jika si user nekan escape, nah, si programnya ngapain? Misalkan keluar ya, application dot exit gini kan. Nah, oke. Ini barisnya sedikit ya. Nah, jadi jika si usernya nekan escape, si aplikasinya akan keluar. Nah, perhatikan di sini ada simbol kurung buka ya. Nah, jadi kalau ini bacanya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini jangan diutik-utik ya. Yang kita utik-utik bagian sini saja. Oke, perhatikan juga titik koma ya. Oke. Nah, segini udah, kita pindah ke sini ke desain ya. Nah, di desainnya nggak akan berubah apapun, akan tetap sama. Nah, kita memasukkan kode ya di bagian sini ya, key down ya. Ini double klik ya, kita memasukkan di sini, tidak merubah tampilan antar muka yang ada di sini, enggak. Tapi programnya akan memiliki kemampuan, yaitu ketika si user nekan tombol escape, programnya keluar. Nah, cara memeriksanya gimana? Kita jalankan ya. Nah,
Oke, kita jalankan. Oke, setelah dijalankan kita tekan escape ya, coba ya. Nah, aplikasinya keluar ya, itu ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, kalau saya nekan F1 dia nggak mau keluar, F2 nggak mau keluar, tapi saya tekan escape programnya keluar. Nah, jadi tombol escape itu mewakili saya ngeklik silang gitu ya. Nah, oke, jadi si program itu punya satu tombol pintas ya, atau shortcut untuk nutup program cukup dengan nekan tombol escape. Oke, jadi pertemuan kali ini itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan step by step ya. Hal yang perlu kamu diskusikan bersama ya dengan kelompok kamu. Yang pertama yaitu apa fungsi tombol shortcut ya, apa fungsi ini ya, key code ya, terus apa fungsi properties ya, ini ya. Nah, tadi kan kita udah ngutak-ngutik properties ya, properties fungsinya buat apa, event fungsinya buat apa itu. Oke, terus kode yang ada di sini ya, silahkan kamu coba tulis ya, terus kamu coba diskusikan bersama dengan teman kelompok kamu, maksud dari kode tersebut apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa diterima. Apabila nanti ada kesulitan kita diskusi bersama. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.